Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Elin Indrian dari kelas 5A Akademisi IAIN Surakarta akan mereview artikel atau jurnal untuk memenuhi tugas kuliah akuntansi manajemen dengan judul Using Screening Level Environmental Life Cycle Assessment to Aid Decision Making, a Case Study of a College Annual Report. Silakan disimak baik-baik, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Selamat menyaksikan. Jurnal yang saya review kali ini berjudul Using Screening Level Environmental Life Cycle Assessment to Aid Decision Making, a Case Study of a College Annual Report yang diterbitkan oleh International Journal of Sustainability in Higher Education, volume 13, issue 1, halaman 6-18. Jurnal ini ditulis oleh Wesley W. Ingwersen, Mary Ann Curran, Michael A. Gonzalez, dan juga Troy R. Hawkins. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2012. Lalu, latar belakang apa yang mendasari dari penelitian jurnal ini? Pada studi laporan tahunan tahun 2010, University of Cincinnati College of Engineering and Applied Science UCCAS 2010 menciptakan format elektronik baru untuk laporan tahunan yang dapat didistribusikan dan membaca situs web college untuk mengganti versi cetak yang sebelumnya. Tujuan dari perguruan tinggi ini adalah untuk mengurangi biaya ekonomi dari laporan, menerapkan penghematan biaya untuk mendanai lebih banyak beasiswa, dan sangat berkomitmen untuk tujuan keberlanjutan. Untuk menentukan konsekuensi lingkungan dari keputusan ini dengan membuat laporan elektronik, perguruan tinggi ini berkolaborasi dengan Divisi Teknologi Berkelanjutan USEPA di Cincinnati, Ohio, untuk menerapkan LCA atau Life Cycle Assessment untuk menentukan potensi dampak lingkungan dari cetak sebelumnya dan versi elektronik baru dari laporan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk membandingkan dampak lingkungan siklus hidup dari University of Cincinnati College of Engineering and Applied Science laporan tahunan dicetak tahunan dengan versi yang didistribusikan melalui web college atau internet. Lalu, teori apa saja sih yang mendasari jurnal penelitian ini? Dalam jurnal penelitian ini, ada 4 teori yang mendasari penelitian tersebut. Yang pertama adalah LCA adalah alat manajemen untuk membantu pembuatan keputusan dengan mempertimbangkan dampak multi-atribut dari suatu produk dengan mengukur energi dan bahan yang digunakan serta limbah yang dilepaskan ke lingkungan dari tempat asal hingga tempat akhir berdasarkan fungsi yang disediakannya. Manfaat utama untuk melakukan LCA adalah dapat membantu mengidentifikasikan kapan potensi pertukaran lingkungan mungkin terjadi sebagai akibat dari pilihan atau keputusan yang menghasilkan perubahan di titik manapun dalam sistem produk, dari sumber material hingga manufaktur, penggunaan dan manajemen akhir masa pakai. Pertukaran ini dapat terjadi dari satu bagian siklus hidup ke yang lain, dari satu media ke media lainnya, dan atau dari satu dampak lingkungan ke dampak lingkungan lainnya. Itulah mengapa penting untuk suatu penilaian
menjadi menyeluruh, multimedia, dan multi-atribut atau banyak dampaknya. Lanjut ke teori yang kedua. Penelitian ini menggunakan metode 1. Mendefinisikan fungsi dan sistem produk. Panduan umum untuk melakukan LCA diberikan dalam standar ISO 14040 dan 14044 ISO 2006 AB. Tetapi ini diringkas dan dijelaskan dalam berbagai teks pengantar LCA. Untuk membandingkan dua versi laporan, pertama-tama, fungsi umum yang mereka sediakan harus ditentukan. Mendefinisikan sistem produk atau tahapan dan batasan siklus hidup laporan adalah langkah berikutnya. Tahap desain dibagikan oleh kedua versi laporan dan mencakup konseptualisasi, perakitan data, penyusunan teks, dan tata letak laporan. Dalam kasus laporan elektronik, setelah tahap desain, file elektronik diunggah dan disimpan di server web perguruan tinggi tersebut. Teori berikutnya adalah membuat inventaris siklus hidup. Setelah tujuan dan sistem produk untuk studi LCA ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat inventaris dari semua aliran lingkungan yang terkait dengan siklus hidup produk. Pengembangan persediaan siklus hidup dapat diselesaikan dengan memodelkan proses individu dalam sistem produk. Ini disebut sebagai pendekatan berbasis proses. Pendekatan lain untuk membuat inventaris adalah dengan menggunakan tabel input-output ekonomi yang telah diperluas dengan data tentang input atau pelepasan lingkungan. Manfaat yang jelas dari pendekatan ekonomi input-output LCA adalah bahwa data biaya dapat digunakan sebagai pengganti data rinci tentang input massa dan energi untuk proses. Teori memodelkan sistem produk dengan model EIO-LCA. Model EIO-LCA mengambil input biaya spesifik sektor yang terperinci dalam dolar dan estimasi pengembalian dari dampak lingkungan di siklus hidup dalam jumlah sumber daya yang digunakan dan estimasi potensi kerusakan lingkungan yang disebabkan. Karakteristik dampak terbatas pada yang diperkirakan oleh model. Kemudian, teori analisis skenario alternatif. Ini menganalisis skenario alternatif untuk laporan akan membantu mengidentifikasi perubahan dari baseline yang dapat meningkatkan atau mengurangi dampak lingkungan dari laporan tersebut. Metode penelitian dari jurnal ini adalah metode kualitatif dengan tujuan untuk membandingkan LCA laporan tahunan cetak dan laporan tahunan elektronik. Dampak lingkungan siklus hidup dari kedua versi laporan dimodelkan menggunakan alat penilaian siklus hidup input-output lingkungan atau EIO-LCA online. Sebagian besar input model moneter diperoleh dari University of Cincinnati dan yang lainnya diperoleh dengan perkiraan. Hasil disajikan untuk emisi gas rumah kaca, penggunaan energi, penggunaan air, dan dampak kesehatan manusia dan ekosistem. Skenario alternatif yang mencerminkan perilaku pembaca yang berbeda juga dievaluasi. Objek dari penelitian jurnal ini adalah laporan tahunan dari University of Cincinnati College of Engineering and Applied Science. Kemudian, subjek dari penelitian ini sendiri adalah LCA yang disederhanakan. Sebuah pendekatan digunakan untuk mengevaluasi opsi terbaik untuk pembuatan dan distribusi laporan tahunan University of Cincinnati.
Untuk data penelitian dari jurnal ini sendiri, seperti yang telah terpaparkan di slide, dengan mempertimbangkan 4 pertimbangan, yaitu produksi, kertas, desain, dan juga percetakannya, kemudian pendistribusiannya, kemudian lama membacanya, serta daur ulang atau pembuangan dari laporan tahunan tersebut itu sendiri. Hasil penelitian dari penelitian ini sendiri ada 2. Yang pertama, LCA tingkat penyaringan dapat digunakan untuk mengidentifikasi versi laporan tahunan perguruan tinggi dengan pengurangan biaya siklus hidup dan dampak lingkungan, dan untuk memberikan informasi kuantitatif dalam hal penghematan lingkungan serta uang untuk mendukung keputusan mengenai produk universitas. Untuk hasil yang kedua, laporan elektronik mengurangi biaya ekonomi dan semua kategori dampak lingkungan selama penerimanya tidak mencetak laporan di rumah. Dampak dari laporan tercetak lebih tinggi daripada laporan elektronik karena dampak yang terkait dengan produksi dan pembuangan kertas, dan pada tingkat yang lebih kecil perbedaan dalam dampak pengiriman surat versus distribusi elektronik. Preferensi lingkungan dari opsi sangat dipengaruhi oleh jumlah pengguna yang memilih untuk mencetak laporan elektronik di rumah. Jika lebih dari 10% mencetak di rumah, itu berarti mengimbangi manfaat dari laporan elektronik. Review selanjutnya adalah mengenai tentang implikasi penelitian atau batasan. Implikasi penelitian menggunakan alat EIO LCA yang membatasi keakuratan hasil dengan menggunakan data US rata-rata untuk rantai pasokan tertentu. Itu dibatasi oleh asumsi tentang perilaku pembaca dengan elektronik laporan atau e-report. Kemudian implikasi praktis. Studi kasus ini mendemonstrasikan bagaimana penilaian siklus hidup tingkat penyaringan atau LCA dapat digunakan oleh administrator universitas untuk membuat keputusan yang didukung oleh informasi lingkungan kuantitatif. Ke materi yang terakhir adalah tentang review keterbatasan jurnal itu sendiri. Menurut saya, jurnal ini memiliki 2 kekurangan. Yang pertama, jurnal ini kurang menjelaskan mengenai teori penelitian secara jelas. Kemudian, untuk metode penelitian, ini tidak dijelaskan dengan jelas, melainkan menjelaskan tentang metode atau langkah yang akan diambil untuk melakukan penelitian dengan objek tersebut. Kemudian kekurangan yang kedua, data penelitian dalam jurnal kurang jelas sehingga pembaca sulit untuk memahami data tersebut. Sekian review jurnal dari saya. Terima kasih karena telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.